Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad la ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dimaksud malam Lailatul Qadar itu adalah aplikasi malam Lailatul Qadar itu adalah yang dimaksud meraih malam Lailatul Qadar yang keutamaannya 1000 bulan atau seusia kita itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Maksudnya Allah menurunkan hikmah dalam malam Lailatul Qadar. Ilmu hikmah yang dimaksud. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Apa yang dimaksud mulia di sisi Allah? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Yakni malam Lailatul Qadar itu lebih utama dari umur kita sendiri, usia kita sendiri, hidup kita sendiri. Lebih mulia Lailatul Qadar daripada hidup kita sendiri selama ini. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan roh dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Maksudnya pada waktu itu di dalam keadaan hati kita sudah nyata uripe Allah. Ketika sudah nyata uripe Allah, bahwa hidup ini Allah, maka segala urusan hanya Allah lah yang mengurusi. Hambanya sudah tidak bisa mengurus apa-apa. Karena hambanya sudah kembali fitrah ke alam kesejatian diri manusianya, yakni alam gaib, alam ketiadaan, alam kematian, dan sebagainya. Maka Allah lah yang mengurus. Misalnya begini, selama ini seolah-olah kitalah yang mengurus seluruh kebutuhan kehidupan manusia kita. Seolah-olah demikian. Akan tetapi bila kita sudah mengenal Allah, apabila kita sudah nyata wujud nyatanya Allah, ketika sudah nyata hidupnya Allah yang menghidupi badan-badan ini, berarti yang selama ini mengurusi badan dan kebutuhan kehidupan manusia kita itu siapa? Diri kitakah ataukah Allah? Ketika kita telah menyadari bahwa hidup ini Allah, maka kita akan
kembali ke belakang, oh ternyata selama ini bukan aku hamba yang bisa hidup, yang bisa mengurusi segala kebutuhan kehidupan dan kebutuhan keluarga kita. Oh, berarti Allah lah yang selama ini memenuhi kebutuhan kehidupan kita selama ini, tapi kita tidak menyadarinya. Maka dari itu, ketika sudah nyata Allah bahwa hidup ini Allah, maka kita akan terbuka hijab-hijab kita yang lalu-lalu. Oh, ternyata yang melakukan kemaksiatan dulu dan melakukan ketaatan dulu bukan kuasa diri hambanya, akan tetapi kuasa diri Tuhannya yang menggelar seluruh badan-badan ciptaan Allah. Kita akan menyadarinya. Seumpama kita punya utang piutang, di babakan syariat hutang wajib dibayar. Kalau tidak nanti ditagih di akhirat. Akan tetapi hutang piutang di sisi Allah, ketika kita sudah menyadari bahwa hidup ini Allah, oh ternyata yang dulu itu hutang piutang itu kan ceritanya Allah sendiri. Yang hutang Allah, yang menghutangi ya Allah. Yang menerima dan yang memberi sama-sama Allahnya sebagai dalang kehidupan manusia. Jadi ketika sudah menyadari bahwa hidup ini Allah, maka fitrahlah kemanusiaannya. Sudah tak berlaku lagi kemanusiaannya, sudah kembali ke alam hakikat diri sejati manusianya, yakni la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sudah putus kekuasaan dan hidup manusianya kecuali Allah. Tiada daya dan kekuatan, hanyalah Allah. Dan kami tegaskan lagi kata-kata maha. Allah maha wujud, Allah maha hidup, Allah maha berkehendak, Allah maha kaya, Allah maha kuasa, dan sebagainya. Kata maha di sini berarti tidak ada yang selain Allah. Maha itu hanya Allah, yang wujud hanya Allah. Jadi selain Allah tidak wujud. Allah maha hidup berarti yang hidup hanya Allah, selain Allah tidak hidup. Allah maha kuasa berarti yang maha kuasa itu hanya Allah, selain Allah tidak kuasa. Jadi seluruh aktivitas di dalam kehidupan inilah Allah. Jadi seumpama datang keadaan apapun yang menerpa diri kita, hati kita tetap tenang menyaksikan Allah lah yang menguasakan di segala keadaan-keadaan hambanya. Jadi hati tetap selamat menyaksikan Allah lah yang mengadakan semua itu. Beda ketika kita masih mentuhani diri manusia kita. Beda ketika kita masih belum mengenal Allah. Maka segala sesuatu keadaan apapun pasti kita memandang apapun keadaannya. Baik itu anugerah ataupun bencana, kita memandang, menyaksikan keadaannya ketimbang memandang pencipta keadaan itu. Jadi hatinya serba takut di dalam keadaan-keadaan itu. Ketika kaya, hatinya juga takut. Suatu saat nanti jatuh miskin. Suatu saat hartanya diambil orang lain. Suatu saat hartanya hilang. Meskipun kaya, tapi di dalam hatinya serba penuh dengan ketakutan-ketakutan. Apalagi disuguhi keadaan yang miskin, tak punya uang,
maka hatinya pun semakin bingung, semakin takut menghadapi kehidupan ini, karena selama ini kita merasa yang jadi Tuhan. Karena itulah diselimuti berbagai macam ketakutan demi ketakutan. Yang dimaksud Lailatul Qadar itu adalah kembalinya hamba kepada Tuhannya, kembalinya kemanusiaan kepada fitrahnya, yakni ketiadaan dan kegoiban diri manusianya di hatinya, yang nyata hanya uripe Allah. Yang nyata di hati kita adalah hayatullah, yang nyata di hati kita adalah hidupnya Allah. Jadi inilah yang dimaksud Lailatul Qadar itu. Yang dimaksud malam Lailatul Qadar itu, yakni ketika malamnya hati kita dari kewujudan diri kemanusiaan kita, malamnya hati kita dari keadaan kekuasaan diri manusia kita, malamnya hati kita dari kekuasaan diri manusia kita. Di hati kita yang ada hanya Allah. Inilah yang dimaksud la ilaha illallah. Jadi seluruh amal yang Anda lakukan selama ini, sejak akil balik hingga setua ini, jika ditimbang dengan keadaan ini, walaupun sedetik, walaupun semenit, semuanya kalah berat bila ditimbang dengan kehidupan seluruh umur kita. Bila yang nyata selama ini di dalam hati kita wujud makhluknya, maka kalahlah kemuliaannya di sisi Allah dibanding dengan la ilaha illallah. Inilah yang dimaksud bulan suci Ramadan, yang mana di dalamnya hawa nafsu, iblis dan setan sudah tidak berkuasa lagi di dalamnya. Inilah yang dimaksud malam Lailatul Qadar. Meskipun Anda mencari malam Lailatul Qadar di dalam malam-malam yang syariat, sampai mati pun Anda tak akan menemukan. Karena malam Lailatul Qadar itu hakikatnya malamnya hatimu dari dirimu, malamnya hatimu dari kehidupanmu, malamnya hatimu dari kekuasaan diri manusiamu di hatimu. Inilah yang dimaksud malam Lailatul Qadar. Saya lanjutkan, salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam itu sampai terbitnya fajar. Maksudnya terbitnya fajar adalah hari kebangkitan. Yang bangkit siapa? Hari kebangkitan yang kita pahami selama ini kan seolah-olah bangkitnya badan-badan manusia seperti kecat nanti, katanya. Ya tidak. Jadi yang dimaksud bangkit, hari kebangkitan, hari kemudian di sisi Allah adalah nyatanya Allah di dalam hati masing-masing hamba-hamba yang dikehendakinya hingga terbitnya fajar. Maksudnya yang malam kewujudan diri manusia kita, yang malam adalah kekuasaan diri manusia kita, yang malam adalah kehidupan diri manusia kita, hingga terbitnya fajar, hingga terang benderanglah uripe Allah, terang benderanglah di hati kita hidup ini Allah. Inilah yang dimaksud hari kebangkitan. Yang bangkit ya esanya Allah. Selama ini Allah kita goibkan, kita persembahkan kembali kewujudan Allah lah yang menguasai tiap-tiap diri manusia kita. Inilah yang dimaksud Lailatul Qadar itu. Jadi Anda sekarang sudah memahami bahwa malam Lailatul Qadar itu bukan malam-malam keadaan malam yang di dunia ini.
Sementara selama ini pemahaman kita kan begitu, dikira di malam hari kita bertahajud, sholat, banyak membaca Al-Quran di malam hari, ketika di hari malam yang ganjil. Katanya begitu keadaannya di dalam pemahaman syariat. Namun di dalam pemahaman hakikat makrifat yang dimaksud Lailatul Qadar, ya demikian, ini malamnya hati. Ketika di dalam hati sudah malam, sudah gelap kehidupan diri manusianya, sudah gelap kewujudan diri manusianya, sudah petang kekuasaan diri manusianya, maka teranglah uripku Allah, hidup ini Allah. Inilah yang dimaksud salamun hiya hatta matla'il fajr. Ketika sudah nyata hidup ini Allah, maka salamun, selamatlah hamba menuju Tuhannya, yakni hamba kembali kepada ketiadaannya, hamba kembali kepada kebalikan sifat Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kira-kira ada yang ditanyakan? Monggo silakan. Saya merantau, asal saya dari